Sahabat, kuliner Nusantara masih akan menghiasi layar televisi Anda. Tidak hanya lezat, olahan ini juga unik, yaitu semua masakannya menggunakan brokoli sebagai bahan utamanya. Brokoli adalah tanaman sayuran yang termasuk ke dalam suku kubis-kubisan. Brokoli berasal dari daerah Laut Tengah dan sejak masa Yunani kuno sudah dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an dan kini cukup populer sebagai bahan pangan. Nah, ada hidangan lezat apa saja dari olahan brokoli ini? Berikut informasinya, sahabat. Sahabat ragam, Anda pernah makan semur? Semur kali ini tergolong unik, sebab bahan utama yang digunakannya cukup banyak. Ini dia semur ceker telur brokoli. Perlu diingat, untuk membuat semur ini, bumbunya harus halus agar hasil masakannya lebih lezat. Tumis dulu beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang telah dihaluskan. Tak perlu menunggu lama menumisnya. Setelah tercium harum, masukkan cengkeh, kayu manis setengah batang, lengkuas yang sudah dikeprek, daun salam, dan daun jeruk. Sahabat, ada tips untuk membuat semur ini. Ceker yang digunakan adalah ceker ayam negeri ya, karena ukurannya lebih besar dan lebih cepat proses memasaknya. Barulah, masukkan cekernya ke tumisan dan kemudian masukkan telur puyuhnya. Sahabat ragam, ceker memiliki kandungan gizi yang besar. Walaupun bentuknya kecil, ceker memiliki protein sebanyak 19 gram, omega 3 sebanyak 187 mg, dan omega 6 sebanyak 2.571 mg. Ketiga gizi ini baik untuk pertumbuhan otak kita. Selanjutnya, beri gula, kaldu bubuk, dan garam secukupnya ke dalam tumisan. Agar bumbunya tak mengental, tambahkan air dalam tumisan. Lalu saatnya memberi kecap secukupnya sesuai selera. Semurnya sudah mau jadi nih sahabat. Sekarang saatnya tambahkan brokoli agar bagian bawah semur tidak gosong. Bumbu harus terus diaduk dan dimasak dengan api kecil. Buat garnish dari timun dan tomat berbentuk bunga. Baru kemudian tuang semur di atas piring saji. Tertarik mencoba? Silakan Anda membuatnya. Belum puas menikmati semur ceker telur brokoli? Lanjutkan petualangan lidah Anda dengan mencicipi brokoli juhi cabai. Sebelum jadi hidangan nikmat, brokoli sebagai bahan utama pada menu ini perlu diolah. Brokoli harus direbus, namun agar brokoli tetap berwarna hijau, masukkan brokoli ke dalam rebusan saat air rebusan mendidih. Setelah itu, tiriskan brokoli dan buang air rebusannya. Tumis brokoli dengan dicampur gula, garam, dan minyak wijen agar tercium aroma memikat dari hidangan ini. Kemudian, tambahkan air dalam tumisan, lalu masukkan santan. Aduk semua bahan yang ditumis, lalu ambil brokolinya untuk dipisahkan dengan air tumisannya. Kemudian, sajikan brokoli di piring saji. Susun brokoli dengan rapi membentuk lingkaran. Selanjutnya, saatnya mengolah bahan utama berikutnya, yaitu juhi atau cumi-cumi yang dikeringkan. Juhi yang digunakan dalam hidangan ini adalah juhi sintetis yang digunakan khusus untuk menu vegetarian. Juhi digoreng sebentar, lalu angkat. Kemudian rebus cabai, tambahkan kaldu, garam, gula, lada bubuk, dan minyak wijen. Bumbu-bumbu tersebut digunakan untuk membuat masakan terasa sedap dan nikmat. Aduk semua bahan, baru kemudian masukkan juhi ke dalam cabai yang dimasak. Terakhir, tambahkan santan dan kemudian aduk. Angkat dan siram kuah beserta juhi di atas brokoli yang sudah dihidangkan. Brokoli juhi cabai pun siap disantap. Tak perlu menunggu lama sahabat. Sajian kuliner ini siap disantap bersama nasi. Brokoli yang tidak terlalu lama dimasak menghasilkan teksturnya dan segar saat masuk ke dalam mulut. Juhinya tidak mau kalah. Rasa lembut dan pedas begitu terasa dari sambalnya dan tentunya bikin ketagihan. Jika Anda ingin mencicipi menu ini, silahkan langkahkan kaki atau pacu kendaraan Anda ke Dharma Kitchen Vegetarian Resto and Cafe di Jalan Pluit Kencana Raya, nomor 106, Jakarta Utara. Penasaran pengen mencobanya?
tunggu apa lagi?